Hari ini tanggal 8 Agustus di Indonesia dan tanggal 7 Agustus di Amerika tahun 2020. Hari ini kita akan masuk ke dalam chapter baru atau bab yang baru di buku PDMA atau Petunjuk Diet dan Makanan Anda, atau bahasa Inggrisnya Counsels on Diets and Food. Jadi kita sudah selesai di chapter 3 sahabat lalu, dan sekarang kita akan mulai di chapter yang baru atau bab yang baru di bab yang keempat. Dan bab keempat ini terbagi atas 4 bagian, dan aku sendiri akan bawakan bagian pertama dan kedua. Dan yang bagian pertama itu judulnya adalah The Original Diet. Jadi seperti biasa kita akan bergiliran bacanya, dan juga kalau ada tambahan atau pertanyaan atau ada yang mau ditambahkan, silahkan dipotong aja di mana tambahan atau pertanyaannya. Dan ini bentuk diskusi, jadi dimohon kerjasamanya untuk kalau ada yang mau ditambahkan, silahkan langsung tambahkan saja ya. Oke, kita akan bergantian membaca. Nah, di chapter ini kita itu pertamanya akan membahas tentang apa sih original diet, atau apa sih pola makan yang original atau yang asli atau yang sesungguhnya gitu. Nah, buku ini menjelaskan sangat detail tentang makanan, apa yang kita harus makan, jam berapa kita harus makan, lalu semua peraturan kesehatan yang kita harus lakukan di dunia ini, dan itulah yang Tuhan berikan juga kepada Adam dan Hawa dari awalnya. Dan kalau kita bahas tentang original diet atau diet atau pola hidup, pola makan yang sesungguhnya, yang asli, pasti kita akan lihat lagi ke zaman Adam dan Hawa, di mana pertama kali Tuhan memberikan makanan kepada mereka, ya kan? Nah, jadi untuk paragraf yang pertama, di sini akan membahas tentang itu, di mana kita akan melihat lagi bagaimana Tuhan memberikan makanan itu kepada Adam dan Hawa, atau apa sih pola makan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Dan di sini aku ingatkan sekali lagi bahwa walaupun bahasa Inggrisnya itu original diet, tapi kita konteks dalam bahasa Indonesia, diet itu selalu berkonteks atau selalu menunjukkan pada seseorang yang mau kurus, ya kan. Nah, tapi di sini diet itu dijelaskan lagi tentang lifestyle atau tentang pola hidup atau tentang pola makan. Jadi bukan diet yang sesungguhnya atau diet yang asli, tapi pola makan yang asli atau pola hidup atau lifestyle yang asli, yang original, yang Tuhan berikan pertama kepada Adam dan Hawa. Nah, untuk paragraf yang pertama ini kita akan bahas tentang itu dari poin yang 111 sampai 112. Oke. Untuk yang pertama, Kak Roy atau Kak Wanda boleh membaca. Oke. Halo, Tania, boleh dengar? Iya, silakan Kak Roy. Untuk mengetahui makanan apa yang terbaik, kita harus mempelajari rencana asli Bapa untuk diet manusia. Dia yang menciptakan manusia dan yang memahami kebutuhannya, menunjuk Adam makanannya. Lihatlah, dia berkata, aku telah memberikan kepadamu setiap ramuan yang menghasilkan benih, dan setiap pohon yang di dalamnya adalah buah dari pohon yang menghasilkan benih. Bagimu itu akan menjadi makanan. Setelah meninggalkan Eden untuk mencari nafkah dengan mengolah bumi di bawah kutukan dosa, manusia mendapat izin untuk makan juga dedaunan dari ladang. Biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran merupakan makanan yang dipilih oleh Pencipta untuk kita. Makanan ini disiapkan sesederhana dan sealami mungkin, adalah yang paling menyehatkan dan bergizi.
Mereka menanamkan kekuatan ketahanan, dan kekuatan kecerdasan yang tidak diberikan oleh makanan yang lebih kompleks dan merangsang. Tuhan memberi orang tua pertama kita makanan yang Dia rancang agar keturunannya makan. Itu bertentangan dengan rencananya untuk mengambil nyawa makhluk apapun. Tidak akan ada kematian di Eden. Buah pohon-pohon di taman adalah kebutuhan makanan yang diinginkan manusia. Wah, Oke, silakan Kak Roy. aduh, memang ya. Ini dia memang pencipta kita ya yang paling mengerti. Dia punya ciptaan, punya kebutuhan kan, dan dia memberikan makanan yang uh, paling terbaik untuk tubuh kita, untuk dalam segala hal ya. Dan makanan ini diberikan setelah mulai dari Eden, dan setelah jatuh dalam dosa ada tambahan makanan yang diberikan kepada Adam, yaitu biji-bijian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayuran merupakan makanan yang dipilih untuk pencipta kita dan disiapkan dengan sesederhana dan sealami mungkin. Kalau enzimnya itu paling masih hidup ya, enzim hidup yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kalau ini adalah makanan kita, di sini ini adalah makanan yang dirancang oleh Tuhan sebelum sayur ya, sebelum ada sayuran, untuk manusia bisa hidup tanpa harus mengalami sakit atau mengalami kematian. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan kehidupan, damai sejahtera, bukan untuk rancangan kematian. Kalau kita mengikuti rancangan Tuhan, maka kita akan hidup dan tidak harus mati. Dan konteksnya kita ngerti ya. Itu dia. Thank you, Ce. Iya, jadi thank you Kak Roy atas tambahannya. Jadi memang dari awal itu Tuhanlah yang menentukan pola makan untuk Adam dan Hawa ya kan, untuk manusia. Nah, terus kita tahu ayat yang dikutip oleh Mrs. White ini ada di Kejadian 1 ya kan, di mana Tuhan memberikan setiap, kalau bahasa Inggrisnya itu earth yielding seed. Jadi setiap tanaman yang membuahkan biji gitu ya, yang menghasilkan benih, dan setiap pohon yang dalamnya adalah buah dari pohon yang menghasilkan benih. Nah, jadi dari awal itu memang sebelum jatuh dalam dosa, kita sudah tahu juga kan, kita sudah pelajari ini dari dulu, bahwa manusia itu atau Adam dan Hawa memang makannya hanya buah-buahan, tapi setelah jatuh dalam dosa, Tuhan tambahkan sesuatu, atau Tuhan tambahkan lagi namanya sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan, ya, dan buah-buahan yang merupakan makanan yang dipilih oleh pencipta untuk kita. Nah, lalu di sini yang menarik juga di poin 112 adalah Tuhan memberi orang tua pertama kita makanan yang Dia rancang agar keturunannya makan. Itu bertentangan dengan rencananya untuk mengambil nyawa makhluk apapun. Tidak ada kematian di Eden. Buah pohon-pohon di taman adalah kebutuhan makanan yang diinginkan manusia. Nah, jadi memang dari awal juga Tuhan sudah menetapkan itu, atau memberikan prinsip itu ya kan, bahwa tidak ada kematian di Eden, dan tidak ada makhluk yang bernyawa juga yang diizinkan untuk dimakan. Nah, nanti kita akan pelajari juga sampai di titik mana sih, atau sampai di cerita di sejarah yang mana yang akhirnya Tuhan memperbolehkan untuk makan yang bernyawa tapi dengan kondisi tertentu. Nah, jadi untuk dari awalnya Tuhanlah yang menciptakan kita, Dialah yang memilih pola hidup kita, Dialah yang memilih makanan apa yang kita harus makan, dan semuanya itu udah dirancang oleh Tuhan, dan tidak ada kematian di Taman Eden ya kan. Jadi semuanya itu yang Tuhan rancang adalah makanan yang sumbernya hanya dari alam itu sendiri gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam topik yang berikutnya. Kalau tadi itu topiknya adalah chosen by the creator, atau yang dipilih oleh pencipta. Nah, ini masuk ke topik yang berikutnya, yaitu
panggilan untuk kembali atau a call to return. Nah, jadi artinya kalau tadi Mrs. White sudah jelaskan bahwa makanan yang Tuhan rancang itu adalah makanan yang original atau adalah makanan yang asli, ya kan? Buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran, kacang-kacangan. Nah, di paragraf yang berikutnya, Mrs. White bilang a call to return atau panggilan untuk kembali. Berarti manusia itu sudah terlalu jauh diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk makan yang bernyawa, dan saking jauhnya manusia sudah mencicipi segala sesuatu, dan di sini Mrs. White tulislah a call to return atau panggilan untuk kembali, ya kan? Nah, berarti manusia yang sudah melanggar berarti peraturan Tuhan dan tidak memenuhi syarat itu, nah sekarang dipanggil lagi untuk kembali. Berarti ini adalah panggilan di mana umat Tuhan itu harus kembali lagi pada diet yang semula atau pola hidup atau pola makan yang semula, ya kan? Oke. Ada Sister Wanda, boleh baca, Sis? Boleh. Ya, silakan, Sister. 113 ya? Iya. Oke. Tuhan bermaksud membawa umatnya kembali untuk hidup dari buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian yang sederhana. Tuhan menyediakan buah dalam keadaan alami untuk orang tua pertama kita. Tuhan bekerja atas nama umatnya. Dia tidak ingin mereka tanpa sumber daya. Dia membawa mereka kembali ke pola makanan yang semula diberikan kepada manusia. Makanan mereka terdiri dari makanan yang terbuat dari bahan-bahan yang telah Dia sediakan. Bahan yang terutama digunakan dalam makanan ini adalah buah-buahan dan biji-bijian dan kacang-kacangan. Tetapi berbagai akar juga akan digunakan. Berulang kali saya telah ditunjukkan bahwa Tuhan membawa umatnya kembali ke rancangan awalnya, yaitu hidup dari daging, tidak hidup dari daging hewan yang mati. Dia ingin kita mengajari orang cara yang lebih baik. Jika daging dibuang, jika selera tidak dididik ke arah itu, jika kesukaan akan buah-buahan dan biji-bijian didorong, itu akan segera menjadi seperti yang direncanakan Tuhan pada awalnya. Tidak ada daging yang akan digunakan oleh umatnya. Jadi di sini jelas sekali ya, Tuhan mau kita itu umat-umatnya itu kembali untuk pola hidup kita ke pola hidup yang benar ya, khususnya dalam mengkonsumsi makanan. Tuhan mau kita makan makanan yang sehat, yang seperti Dia kasih ke Adam dan Hawa waktu itu di Taman Eden. Dan Tuhan mau kita makan buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian yang sederhana. Dan maksudnya adalah supaya kita semua sehat ya, baik secara jasmani, karena kita tahu dengan kita sehat jasmani, otomatis kita juga akan hidup sehat rohani ya. Kita akan lebih mudah firman itu masuk dan lebih mudah kita mengerti, dan semuanya tujuannya untuk kebaikan kita juga kan, karena umat Tuhan itu nggak boleh sakit-sakitan, kita semua harus sehat-sehat semua. Jadi inilah yang Tuhan mau bagi kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, yang alami. Dibilangkan dalam keadaan Tuhan menyediakan buah dalam keadaan alami ya. Jadi ini sangat bagus juga, sangat bagus sekali untuk kita diingatkan kembali untuk kita mengkonsumsi makanan. Ibadah ya. Thank you, Aceh. Oke, Sister. Oke, jadi di paragraf ini di mana Tuhan itu memanggil untuk kembali lagi kan pada diet yang semula atau kembali lagi pada pola hidup yang semula. Dan di sini juga dibilang bahwa Dia membawa mereka kembali ke pola makan yang semula diberikan kepada manusia.
Nah, jadi seperti yang aku sudah jelaskan tadi kan, bahwa dari awalnya Tuhan sudah tentukan, lalu diberikan sedikit kelonggaran karena dalam syarat tertentu, kondisi tertentu harus makan daging. Lalu karena kelonggaran itulah jadi manusia juga makan daging, dan akhirnya ada panggilan lagi untuk kembali pada pola hidup atau pola makan yang semula ya kan. Nah, lalu di sini bilang, Mrs. White bilang bahwa jika daging dibuang, jika selera tidak dididik ke arah itu, jika kesukaan akan buah-buahan dan biji-bijian didorong, itu akan segera menjadi seperti yang direncanakan Tuhan pada awalnya. Tidak ada daging yang akan digunakan oleh umatnya. Nah, jadi ini semua kalimat Mrs. White tulis dengan jika ya kan. Berarti kalau jika itu tidak terjadi atau kebalikan dari apa yang diharapkan. Nah, berarti kalau ini semua dibuang, tidak ada daging lagi, tidak ada selera yang dididik ke arah itu, maka pola makan yang sesungguhnya atau diet yang sesungguhnya atau lifestyle yang sesungguhnya itu yang dirancang oleh Tuhan kepada manusia sudah bisa dinyatakan ya kan, bisa terjadi lagi. Nah, oke, jadi dari dua topik yang kita baru bahas ini, kita menyimpulkan bahwa memang dari awalnya Tuhan tidak pernah mengizinkan daging itu untuk menjadi konsumsi atau menjadi makanan untuk manusia. Nah, di sini yang menarik juga adalah dia membawa mereka kembali ke pola makan yang semula yang diberikan kepada manusia. Nah, jadi ini kesaksian dikit juga bahwa 2 tahun lalu, waktu baru mau buka Tree of Life ini, masing-masing kafe atau masing-masing restoran itu di sini biasanya tuh punya slogan masing-masing gitu. Jadi misalnya eat beans not beings gitu. Jadi makan biji-bijian bukan beings, bukan makhluk hidup gitu. Nah, itu salah satu slogan juga. Nah, yang menariknya waktu itu adalah dulu aku belum tahu maksudnya belum pernah baca ada kutipan ini gitu, tapi pernah terlintas dalam pikiran bahwa sebenarnya tujuan dari kita membuka restoran ini apa sih? Tujuan dari kita mau membawa orang-orang itu kepada pekabaran kesehatan tuh apa sih, ya kan? Nah, jadi aku waktu itu kepikir bahwa kita ini berarti mau membawa mereka tuh pada selera yang awalnya nih, mau membawa orang-orang ini tuh pada makanan yang asli, makanan yang pola hidup yang benar tuh seperti ini. Nah, jadi waktu itu terciptalah kalimat retraining the true eating habit. Nah, sekarang jadi bringing back the true eating habit. Jadi itu salah satu slogan Tree of Life di mana maksudnya kita punya semangat atau tujuannya itu adalah untuk membawa orang-orang ini kepada kebiasaan makan yang sebenarnya gitu. Nah, kalau berbicara tentang kebiasaan makan kan berarti dari segi makanannya, dari segi jam makannya, dari segi kapan harus makan apa yang harus dimakan gitu. Nah, jadi itu adalah eating habit yang dimaksudkan oleh kita gitu. Nah, jadi waktu itu pernah ditanya juga oleh ada yang pernah interview, kenapa sih slogannya itu bring back the true eating habit gitu. Kenapa slogannya membawa kembali pola makan yang sesungguhnya, kenapa slogannya seperti itu. Nah, jadi waktu itu aku sempat jelaskan ke orang yang interview ini, tapi karena maksudnya kita bukan sesama Advent, dia bukan Advent, jadi kurang masuk pekabaran ini kepada dia gitu. Jadi dia tuh nggak mengerti bagaimana pola hidup yang sesungguhnya yang Tuhan berikan tuh seperti apa sih. Nah, itu yang tidak dimengerti oleh orang ini gitu. Jadi saat di interview itu aku harus menjelaskan secara detail banget bahwa Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa dari awalnya hanya diberikan buah-buahan lalu ini. Nah, jadi itu salah satu pekabaran yang kita bisa berikan juga kepada orang-orang ini yang melihat slogan kita seperti itu kan. Jadi yaitu slogan itulah yang membuat orang juga jadi penasaran, emang pola hidup yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Nah, jadi terbukti oleh kutipan ini juga bahwa memang mahasiswa juga memanggil orang-orang itu atau a call to return, panggilan untuk kembali lagi bahwa pola diet, pola makan atau pola hidup lifestyle yang sesungguhnya itu adalah
yang Tuhan berikan kepada manusia gitu, yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa dari awalnya. Nah, sampai terjadi a call to return, berarti manusia sudah mencicipi daging sebegitu rupa kan, saking begitu rupanya, dan sudah begitu bejat dosanya sampai ada panggilan ini untuk kembali lagi. Berarti makanan atau pola hidup yang sesungguhnya itu masih sama dari dulu atau original dari dulu, bahwa manusia itu memang hanya diciptakan untuk makan yang seperti itu, atau itulah makanan yang dipilih oleh pencipta kita sendiri gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih tambahan, karena ini adalah akhir dari bagian pertama atau akhir dari part 1 di chapter 4 ini. Ada yang mau kasih tambahan, pertanyaan? Silahkan. Saya tanya, Iya, silahkan Andi. saya bukannya tambahan ya, cuma mau tanya Iya, pertanyaan. Oke, original makanan dari surga itu yang Tuhan kasih tahu kan buah-buahan, sayuran, biji-bijian. Jadi kayak seperti itu kan yang natural lah ya gitu ya. Jadi kita harus makan yang kembali apa yang Tuhan kasih seperti Eden lagi kan. Nah sekarang bagaimana dengan kayak roti apa itu kan itu ciptaan manusia kan, bukan ciptaan maksudnya manusia yang mengolahnya gitu kayak roti gitu. Jadi kita harus menghindar atau kurangin atau jangan makan roti lagi, kembali ke nature gitu, karena kita juga mau sih seperti apa yang Tuhan bilang gitu. Kalau memang roti kayak rasa ada nggak bagusnya ke badan ya kita lebih baik jangan gitu. Maksudnya mengurangi atau apa, karena saya setiap makan saya pikir saya makan roti walaupun pakai encon juga kan nggak ini, walaupun nggak gluten tetap rasanya ke badan itu kok tambah berat gitu. Thank you. Oke, Andi. Nah, jadi pola hidup atau lifestyle yang sesungguhnya yang Tuhan minta memang seperti itu kan, maksudnya memang sederhana gitu. Anti konteksnya adalah simple vegetables dan simple fruits dan juga greens. Nah tapi untuk roti itu juga ada di dalam Ka'bah kan Anti, atau roti itu sendiri juga malah melambangkan Tuhan Yesus ya kan. Jadi kalau menurut aku itu adalah kalau masih sebatas kita untuk istilahnya kayak treat diri kita sendiri gitu, maksudnya hanya untuk selera sedikit, menyesuaikan juga tulis itu boleh disediakan di hari Sabat kan, atau treatment yang tidak ada di hari lain yang hanya ada di hari Sabat tapi tidak berlebihan, tapi juga bisa memberikan kayak istilahnya pemanis sedikit gitu untuk selera kita. Nah kalau untuk seminggu sekali disediakan di hari Sabat itu juga maksudnya itu masih dalam kondisi yang diperbolehkan sesuai dengan kutipan Mrs. White, karena aku sendiri pun menyediakan roti atau menyediakan makanan-makanan dessert yang lainnya gitu, itu di hari Sabat gitu Anti. Jadi di hari Jumat di prepare, terus itu adalah makanan di hari untuk di hari Sabat gitu. Jadi ya maksudnya tetap sesuai dengan standar gitu, yang tanpa gluten, gulanya yang seperti apa. Jadi membawa itu pada hal yang lebih murni lagi gitu sih Anti. Kalau masih dalam tahap sederhana itu masih diperbolehkan, dan bukan yang kayak istilahnya kayak kita nyetok banyak banget nih persediaan untuk berapa minggu ke depan roti udah dibikin. Jadi kayak itu kan lebih kayak berlebihan, atau kalau untuk hanya beberapa orang kan bisa kita prepare di hari sebelumnya, terus makan untuk besok atau seperti apa. Nah, itu masih dalam konteks sederhana yang aku tahu sih sampai sekarang, bahwa boleh ada treat atau boleh ada istilahnya kayak pemanis sedikit di makanan kita untuk membangkitkan selera juga, tapi bukan hal yang berlebihan juga gitu nanti. Tapi di sini yang lebih difokuskan ke original diet itu adalah diet yang tanpa daging-dagingan itu sih. Maksudnya daging yang
Tuhan tidak berikan pada diet yang atau pola makan yang di awalnya gitu. Jadi konteksnya di sini yang siswa jelaskan adalah seperti itu. Tapi kalau mau berbicara tentang roti, tentang kue, itu adalah hal yang ditambahkan lagi kan. Jadi masuk ke dalam hal sederhana juga kalau rotinya ya dibentuk secara sederhana juga. Gimana Anti? Okay, thank you. Ya, thank you. Dan sayuran itu kan ada sayuran yang dimasak. Jadi jangan pakai bumbu banyak-banyak gitu, yang sederhana aja, tumis-tumis gitu aja ya. Kan kadang-kadang kita juga bosan kan kalau makan yang sama-sama terus gitu kan. Iya. Iya, jadi Thank you. kalau untuk mungkin aku belum pernah bawain di sini atau aku lupa. Jadi kalau Anti nonton yang video aku juga yang tentang 46 itu, di situ ada the food combining solution atau solusi dari kombinasikan makanan itu yang sesungguhnya atau yang diperbolehkan, yang dianjurkan itu lebih dianjurkan 75% makanan yang raw, jadi yang mentah, dan 25%-nya itu adalah makanan yang boleh ditumis, boleh diolah, boleh dimasak, boleh pokoknya diolah. 25% itu boleh makanan olahan atau ditumis gitu. Jadi ya kita lihat aja di piring kita gitu, Anti, maksudnya 75% kalau itu lebih memenuhi makanan yang raw atau makanan yang mentah, itu udah memenuhi food combination atau mengkomunikasikan makanan itu yang secara benar gitu. Kalau makanan yang ditumis itu lebih sedikit daripada makanan yang mentah, itu sudah benar gitu. Jadi perbandingannya itu seperti itu gitu, nanti 75% dan juga 25% yang dimasak gitu. Kalau untuk dimasak sendiri kan kita juga sudah belajar waktu itu kalau menggunakannya juga lebih ke yang yang lebih asli gitu kan. Kalau di Indonesia sendiri kita punya penyedap pengganti dari MSG gitu, dari penyedap jamur. Tapi untuk aku sendiri untuk masakan, jadi kita bedakan antara masakan Tree of Life dan juga masakan kita sekeluarga. Yang kita sekeluarga itu kita tidak menggunakan penyedap jamur sama sekali, jadi hanya menggunakan gula aren atau palm sugar dan juga garamnya garam laut gitu. Apakah menjawab, Anti? Thank you, Tanya. Iya, sama-sama, Anti. Ada lagi tambahan atau pertanyaan lainnya? Oke, kalau belum ada, kita akan lanjutkan. Nah, ini adalah cerita di mana yang tadi aku bilang, sampai di titik mana sih Tuhan memberikan izin untuk manusia itu boleh memakan daging, tapi setelah itu dipanggil lagi untuk ke pola hidup yang sesungguhnya gitu. Nah, ini diambil dari buku The Ministry of Health and Healing, halaman 174, paragraf yang pertama dan yang kedua. Oke, untuk berikutnya, Anti Erli boleh baca, Anti, untuk di paragraf yang ini. Dari awal ya, the diet ya? Dari ini, Anti, pola makan yang ditetapkan. Pola makan? Iya. Oke. Pola makan yang ditetapkan untuk manusia pada awalnya tidak termasuk makanan hewani. Tidak sampai setelah air bah, ketika setiap tumbuhan hijau di bumi telah dihancurkan, apakah mereka diizinkan untuk makan daging? Dalam memilih makanan mereka di Eden, Tuhan menunjukkan makanan apa yang terbaik. Dalam pilihan yang dibuat untuk Israel, Dia mengajarkan pelajaran yang sama. Dia membawa orang Israel keluar dari Mesir dan melakukan pelatihan agar mereka bisa menjadi umat untuk miliknya sendiri. Melalui mereka, Dia ingin memberkati dan mengajar dunia. Dia memberi mereka makanan yang paling cocok untuk tujuan ini. Bukan daging, tetapi mana, roti surga. Hanya karena ketidakpuasan mereka dan gumaman mereka untuk tempayan daging di Mesir, maka makanan hewani diberikan kepada mereka.
Dan ini hanya untuk waktu yang singkat. Penggunaannya menyebabkan ribuan penyakit dan kematian. Namun pembatasan terhadap pola makan tanpa daging tidak pernah diterima dengan sepenuh hati. Itu terus menjadi penyebab ketidakpuasan dan gerutu. Terbuka atau rahasia, dan itu tidak dibuat permanen. Oke, Anti. Ada yang mau ditambahkan, Anti? Firman Tuhan, saya nggak bisa nambahinnya. Yang ini sudah dikasih tahu mengenai pola makan yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Israel, itu adalah sebagai contoh untuk kepada dunia. Jadi bangsa Israel yang Tuhan sudah pilih pilihan untuk menunjukkan kepada dunia bagaimana Tuhan sudah berikan apa penuntun makanan yang terbaik untuk manusia, supaya dunia pun melihat dari bangsa Israel ini. Tetapi mereka tidak puas. Padahal Tuhan memberikan, ya sebelum air bah, itu kan makanannya bukan hewannya, tetapi asli dari surga yang Tuhan sudah berikan dari surga, dari Eden. Dan mereka menurut seperti apa yang Tuhan kasih. Dan sesudah air bah, karena nggak ada tumbuh-tumbuhan lagi, jadi Tuhan izinkan hanya untuk sementara. Dan sesudah tumbuh-tumbuhan keluar, seharusnya mereka kembali lagi seperti makanan yang Tuhan sudah tunjukkan. Dan tetapi mereka udah keenakan makan daging kali ya, karena tubuh daging kita itu, keinginan daging kita seneng yang berlawanan dengan Tuhan. Terus waktu di padang belantara, Tuhan mau mereka kembali lagi sebagaimana dulunya, tapi mereka nggak mau dengar gitu ya, memberontak lah. Dikasih makanan surga, roti surga pun nggak mau dikasih mana. Dan mereka, keinginan daging mereka itu mau makan hewan, mau lagi gitu. Tapi padahal Tuhan udah kasih tahu, kalau Tuhan tidak izinkan berarti ada yang nggak baiknya. Karena apa? Karena penyakit gitu. Terus tapi mereka nggak mau, masih ingin. Akhirnya dengan begitu kan mereka mendapatkan satu penyakit, dan bermacam-macam penyakit, bukan satu lagi, macam-macam penyakit. Ketidakpuasan itu akhirnya mereka komplain gitu, menggerutu. Dan Tuhan mau di akhir zaman ini juga Dia panggil lagi kita untuk kembali ke Eden sebagaimana Alfa dan Omega. Jadi dari pengalaman mereka kita dapat melihat, terus kita belajar, dan kita menurut apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan mau. Jadi sudah ada contohnya Israel, jangan kita mengikuti sebagaimana Israel yang melawan Tuhan punya tuntunan. Thank you. Oke. Iya, betul, Anti. Jadi kenapa Tuhan izinkan untuk makan hewani atau daging? Karena setelah air bah itu juga tidak ada tumbuhan hijau yang tumbuh, ya kan? Karena semuanya sudah istilahnya udah Tuhan rombak bumi ini, dan semuanya penuh dengan air bah waktu itu. Jadi tidak ada tanaman yang numbuh. Dan setelah Nuh juga keluar, masih belum ada tumbuhan hijau yang numbuh, sehingga sampai waktu itu juga Tuhan masih izinkan untuk makan hewani atau makan daging. Nah, tapi setelah itu memang Tuhan berikan lagi panggilan untuk kembali, ya kan, dimana Dia memberi
mereka makanan yang paling cocok untuk tujuan ini bukan daging, tapi mana roti surga. Nah, jadi setelah dipanggil lagi untuk kembali kepada pola hidup yang semula, Tuhan juga berikan kepada bangsa Israel itu mana atau yang diartikan dengan roti dari surga gitu. Oke, jadi itu adalah part yang pertama tentang the original diet atau diet yang sesungguhnya, pola hidup yang sesungguhnya atau lifestyle yang sesungguhnya yang dari awal yang Tuhan sudah rancang kepada manusia dan juga berikan kepada manusia untuk makan makanan yang seperti itu. Nah, berikutnya di sini yang diceritakan oleh Mrs. White adalah the simple diet atau pola makan yang sederhana gitu. Nah, kita akan masuk ke paragraf yang berikutnya. Di sini judulnya adalah cara menanggapi sesuatu dengan cepat. Oke, untuk yang berikutnya, Gita boleh baca, Git? Iya, boleh, Tan. Iya, silakan. Jika pernah ada masa ketika pola makan harus dari jenis yang paling sederhana, sekaranglah saatnya. Tuhan ingin manusia mengembangkan kekuatan karakter. Mereka yang hanya menjadi pemberi waktu bukanlah mereka yang akan menerima hadiah kaya dari dan oleh. Dia ingin mereka yang bekerja di jalannya menjadi orang-orang yang memiliki perasaan dan menanggapi sesuatu dengan cepat. Mereka harus bertarak dalam hal makan. Makanan yang kaya dan mewah seharusnya tidak mendapatkan tempat di atas meja makan, di atas meja mereka. Dan ketika otak terus-menerus dibebani dan ada kekurangan latihan fisik, mereka harus makan secukupnya, bahkan makanan biasa. Kejernihan pikiran Daniel dan keteguhan tujuan, kekuatan kecerdasannya dalam memperoleh pengetahuan, sebagian besar disebabkan oleh kesederhanaan dietnya, sehubungan dengan kehidupan doanya. Ya, jadi dari kutipan ini harus adanya pertarakan dalam hal makan kan, karena kalau berbicara tentang pertarakan pasti ada hubungannya dengan makanan. Dan di sini dibilang pola makan harus dari jenis yang paling sederhana, sekaranglah saatnya. Jadi jadi pola makan kita punya menu diet juga itu harus simple kan, di sini dibilang harus yang sederhana, yang tadi paragraf sebelumnya juga sudah dijelaskan kan. Dan kalau misalnya mau lihat Tuhan Yesus itu kan juga dia sederhana kan, dia juga simple. Jadi dalam hal makanan juga harus yang simple ya. Dan contohnya ini juga yang sudah bertarak dalam hal makan adalah Daniel. Dia itu memiliki pikiran yang jernih dan juga dia bisa ada kekuatan kecerdasan dalam memperoleh pengetahuan. Itu karena dia menerapkan pola makan yang simple kan, kesederhanaan dalam dietnya. Ya, jadi makanya dia juga nggak terpengaruh oleh makanan raja kan. Kalau makanan raja kan daging dan juga makanan yang kaya dan mewah. Seharusnya itu nggak menjadi makanan yang di atas meja mereka gitu. Jadi Daniel, dengan melihat Daniel punya pengalaman, dia bisa nggak terpengaruh gitu dari makanan-makanan raja. Dan itulah yang membuat dia bisa dipakai oleh Tuhan dan juga dia bisa ngerti kan akan vision dari Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi kalau mungkin itu Tan, thank you. Iya, thank you, Git. Jadi kalau setiap di kutipan Mrs. White maupun di Alkitab yang selalu menceritakan tentang bertarak atau makan dalam hal yang sederhana, kejernihan pikiran, itu selalu menceritakan atau selalu ceritanya itu tentang Daniel ya kan. Daniel waktu diberikan di Daniel 1 waktu diberikan makanan raja, tapi dia menolaknya, dia mau diberikan makanan yang memberikan kejernihan pada pikirannya. Dan itu adalah makanan yang dipilih oleh Tuhan pada awalnya juga untuk Adam dan Hawa. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke paragraf yang berikutnya. Di sini dibilang, teman-teman terkasih, alih-alih memerangi penyakit, Anda justru membelainya dan menyerah pada kekuatannya.
Anda harus menghindari penggunaan obat-obatan dan dengan cermat mengamati hukum kesehatan. Jika Anda menghargai hidup Anda harus makan makanan sederhana, disiapkan dengan cara paling sederhana, dan melakukan lebih baik latihan fisik. Setiap anggota keluarga membutuhkan manfaat reformasi kesehatan, tapi obat perangsang harus ditinggalkan selamanya. Karena meskipun tidak menyembuhkan penyakit apapun, ia melemahkan sistem, membuat lebih rentan terhadap penyakit. Nah, jadi ini kita sudah tahu juga di zaman Mrs. White, obat-obatan dilarang yang seperti apa yang dimaksudkan, dan juga di sini adalah panggilan untuk setiap anggota keluarga setiap anggota keluarga itu membutuhkan manfaat dari reformasi kesehatan itu sendiri, kan berarti bebas dari segalanya yang menjerat atau yang merangsang tubuh manusia itu. Nah, di sini ada gambar sebetulnya, jadi sebentar, harus di stop. Oke. Oke, nah, jadi tadi kita sudah pelajari semuanya tentang pola makan, tentang lifestyle yang Tuhan inginkan, atau makanan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Lalu sampai di zaman Nuh, Tuhan izinkan untuk makan daging karena tidak ada tumbuhan yang hidup, ya kan? Jadi daging itu diperbolehkan. Lalu setelah itu, karena terlalu enak dengan makan daging, akhirnya Tuhan panggil lagi untuk kembali lagi pada pola hidup yang sesungguhnya, gitu. Nah, di sini ada cerita sedikit tentang, maksudnya di zaman kita sekarang, sampai di titik ini di tahun 2020 juga masih ada orang atau suku-suku yang memelihara pola hidup itu atau lifestyle yang sesungguhnya atau yang original yang Tuhan berikan, gitu. Nah, mungkin yang lain atau semuanya udah pernah dengar cerita tentang suku Hunza ini. Dia adalah suku di seluruh dunia ini yang salah satu dari suku di dunia ini yang memiliki orang-orangnya itu memiliki umur terpanjang di dunia ini. Sampai di sini dibilang bahwa rata-rata dari orang-orang di Hunza ini itu sekitar 160 tahun. Nah, jadi ini beritanya juga sudah beberapa tahun yang lalu, bahwa kota atau suku Hunza ini adalah terletak di dekat pegunungan pegunungan Alpen atau di daerah Eropa sana, dan mereka itu terkenal dengan suku yang vegetarian semuanya, gitu. Jadi benar-benar semuanya itu menjalani pola hidup sehat. Mereka sudah tinggal di desa, mereka kerjaannya atau kegiatannya adalah bercocok tanam, dan juga mereka mendapat uang atau bisa menghasilkan uang dari apa yang mereka tanam, dijual, dan mereka bisa dapat uangnya dari situ. Lalu semua apa yang mereka makan itu juga organik, dan juga semuanya itu diolah secara sederhana, dan semua orang-orang di Hunza ini 99% itu adalah orang vegetarian. Sehingga ketika semua orang Hunza ini menjalankan 8 elemen kesehatan yang paling penting, yaitu berjemur matahari setiap hari iya, makanan yang sehat iya, tidur dengan cukup iya, dapat udara yang segar iya. Nah, ketika semuanya menjalankan 8 hukum kesehatan itu, umur mereka bisa panjang sampai 160 tahun, gitu. Jadi, ini adalah suku yang dari sekitar 7-8 tahun lalu juga itu sangat terkenal, bahwa suku ini itu memiliki orang-orang yang berumur sangat panjang, gitu. Nah, kenapa mereka bisa berumur panjang? Karena mereka melakukan 8 jalan kesehatan itu, atau setiap harinya melakukan kegiatan yang menunjang kesehatan mereka juga. Dan kerjaan mereka juga adalah di ladang, atau kerjaan mereka adalah di
kebun mereka. Nah, hasil kebunnya itulah yang memberikan makanan juga kepada mereka, dan itu yang sangat kita inginkan atau yang kita harapkan dari country living, ya kan. Jadi intinya orang-orang di suku Hunsa ini juga sudah menjalankan atau mengalami yang namanya country living itu sendiri, dan udara di sana itu masih sangat segar dan masih sangat murni, sehingga ketika mereka berkeringat juga ya istilahnya itu masih daerah yang masih sangat dingin gitu, seperti kalau kita bercocok tanam mungkin di daerah Modo Inding misalnya, itu kan tempat yang masih sangat dingin, ya kan. Jadi sangat saat berkeringat atau saat kena matahari pun itu tidak terasa seperti olahraga, karena aktivitas mereka sehari-hari sudah berolahraga gitu. Aktivitas setiap hari adalah bercocok tanam. Nah, arti dari olahraga itu sendiri adalah movement, ya kan. Arti dari untuk kita bergerak, untuk kita melakukan aktivitas di luar rumah, itu yang dinamakan dengan olahraga juga. Jadi olahraga bukan hanya sekedar jalan, bukan hanya sekedar misalnya melakukan olahraga yang lainnya, tapi saat kita bergerak, berkegiatan di dalam kebun kita, itu juga disebut dengan yang namanya olahraga. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang di Hunsa ini, dan rahasia umur panjang mereka adalah seperti itu. Nah, berikutnya juga ada salah satu desa di India yang namanya Palitana di kota Gujarat, dan desa ini juga sudah dikenal dari tahun 2014 bahwa ini adalah desa yang memulai dengan desa vegetarian, atau semuanya itu adalah pola hidup vegetarian, sama seperti yang di Hunsa itu tadi. Nah, tapi kalau di daerah India ini memang dari dulu juga India sudah terkenal kan dengan herbal-herbalnya, dengan vegetariannya, karena ini adalah daerah yang menganut agama yang cukup tinggi. Nah, karena agama itulah sehingga umat-umatnya atau penduduk-penduduk dari kota itu dibawa ke dalam pola hidup vegetarian. Dan ceritanya kenapa desa Palitana ini bisa berubah menjadi salah satu desa vegetarian di satu-satunya di dunia ini, karena di situ banyak biksu-biksu, dan hampir dari semua biksu, atau ya semua dari biksu itu adalah vegetarian, ya kan. Dan di tahun 2014, mereka sangat mengidolakan yang namanya sapi. Jadi sapi yang utuh itu adalah dianggap sebagai dewa mereka. Sapi yang masih hidup itu tidak boleh sama sekali disembelih atau dipotong, karena di situ dibilangnya sebagai sudah berdosa kalau memotong si sapi ini, karena mereka menganggap bahwa sapi itu adalah hewan suci, yang mana mereka memikir bahwa sapi itu sama loh dengan manusia, dia juga menghasilkan susu, ya kan, dan dia juga sama seperti manusia. Itu adalah kepercayaan dari orang-orang di desa ini gitu. Nah, jadi karena alasannya adalah pertama karena memang dari agama mereka juga yang adalah agama mereka adalah Jainisme kalau nggak salah, dan dari orang-orang Jainisme ini semua adalah agama yang menganut vegetarian ini juga gitu. Jadi alasan yang pertama kenapa mereka vegetarian adalah karena agama, lalu yang kedua adalah mereka menganggap sapi itu sebagai hewan yang suci gitu. Nah, jadi mulai dari tahun 2014 inilah biksu-biksu ini melakukan demo atau aksi, yaitu mogok makan. Mereka membuat demo ini atau aksi ini kepada pemerintah bahwa mereka nggak mau makan kalau desa Palitana ini tidak dibuat menjadi desa vegetarian gitu. Jadi mulai dari tahun 2014 disetujui oleh pemerintah, dan juga desa itu menjadi desa vegetarian, ya salah satu desa vegetarian di dunia ini. Dan di situ juga tidak boleh menyembelih hewan yang lainnya juga selain sapi, dan itu sangat berdosa untuk menganiaya binatang seperti itu gitu. Nah, jadi memang belakangan ini juga dunia vegetarian dan vegan ini juga sangat sangat booming dan juga
terkenal di satu dunia ini, tapi desa-desa yang seperti inilah yang sebetulnya lebih menjalankan vegetarian itu bukan hanya sekedar pola makan, tapi itu adalah lifestyle atau seluruhnya gitu, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menjalankan pola hidup dari vegetarian itu sendiri gitu. Jadi kalau dari desa Paitana ini memang sangat menganut agama mereka dan mengharuskan sekali untuk yang namanya vegetarian. Dan kalau kita memang kita semuanya di sini sangat percaya bahwa itu adalah pola hidup atau pola makan yang Tuhan sudah pilih untuk manusia dari awal ya kan. Makanya kita menjalankan yang namanya vegan itu sendiri gitu. Dan kita juga sudah pernah pelajari ini waktu lalu tentang blue zones, atau di mana ada 5 titik di dunia ini yang daerahnya itu blue zone, ya daerahnya itu biru, di mana orang-orang di kota ini itu adalah orang-orang yang umurnya sangat panjang, dan salah satunya itu kita sudah tahu adalah Loma Linda. Jadi kalau balik lagi ke dalam vegetarian atau vegan ini adalah kota-kota di mana agamanya itu kuat, atau kota-kota di mana sangat menganut kepercayaan tertentu gitu. Dan untuk di Loma Linda sendiri kita tahu kan banyak sekali orang Advent di sana gitu. Jadi kalau untuk di India itu menganut pada agama mereka yaitu Jainisme, dan juga di Hunza itu pada agama mereka, tapi inti dari semuanya itu adalah di mana mereka semua ini bisa menjalankan pola hidup yang original atau yang Tuhan mau berikan kepada manusia, yang Tuhan berikan dari awal untuk Adam dan Hawa gitu. Nah, jadi kalau memang kita menjalankan ini semua, maka Tuhan juga akan memberikan umur yang panjang, itu sebagai bonusnya ya kan. Tapi untuk inti dari semuanya adalah kita mau kesehatan yang Tuhan berkati atau Tuhan berikan kepada kita, yang merepresentasikan umatnya kepada dunia ini. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang mau kasih tambahan atau ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kalau tanya, Iya, nanti. ya boleh scroll di atas, tanya melihat yang sukunya sama. Oh iya boleh. Oh ya, yang suku Hunza. Kenapa lagi tanya mereka vegetarian atau hidup sehat karena makanannya? Iya, kalau dari suku Hunza itu mereka dari pola hidupnya nggak pernah diceritakan juga agama mereka apa, tapi memang mereka itu tinggalnya kan lebih di lembah ya, jadi sudah menjalankan yang namanya country living itu sendiri, dan pola hidup mereka juga adalah kebanyakan di ladang gitu, atau di bertani dan bercocok tanam. Jadi sudah menjalankan berjemur, bergerak setiap harinya, dan juga makanan mereka adalah makanan yang sehat, yang vegetarian gitu. Iya, iya. Dan yang kalau dari India itu mereka nggak makan daging gara-gara dewa gitu ya. Iya. Nggak boleh bunuh. Iya. Nggak, kita cuma mau kasih poin aja ini, yaitu bahwa di suku Hunza aja nggak mengenal Tuhan mungkin ya, dengan yang di India itu. Alasannya itu gara-gara binatang itu mereka percaya sebagai dewa. Mereka itu menurut istilahnya ya, maksudnya patuh. Tetapi dan kita lihat hasilnya itu gimana. Nah, kebanyakan kita orang-orang Advent yang Tuhan sudah percayakan pekabaran kesehatan, justru kebanyakan kita nggak turut gitu. Bayangkan orang India yang hanya mereka istilahnya mereka itu turut dengan kepercayaan mereka. Dan kita kalaupun kita menurut akan apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya akan ada di majalah-majalah atau akan ada di mana-mana bahwa orang Advent umur-umur panjang, tinggal di country dan sebagainya ya. Dan kita tahu kan kalau di Loma Linda ya yang mereka taruh di artikel-artikel di majalah yang salah satu orang umur terpanjang. Tetapi kalau semua Advent melakukan hal yang sama,
Advent di mana-mana akan dibicarakan gitu, dan ya kan dibicarakan dengan rahasia umur panjang, sehat-sehat. Tapi malah yang kita lihat yang take over itu orang-orang India, orang-orang Hindu, Buddha, yang restoran-restoran vegetarian, vegan. Kalau di Indonesia kita nggak tahu selain yang tanya ya sama keluarga yang Tree of Life itu yang vegan, yang orang Advent begitu. Jadi betapa sayang sekali ya kita punya health reform itu udah terkebelakang sekali dibandingkan dengan orang-orang di dunia. Tapi ya mudah-mudahan dengan kita belajar ini kita bisa praktekkan di keluarga, dan juga kalau Tuhan kehendaki in the future bisa membuat satu apalah untuk kesehatan itu untuk menjadi saluran atau terang kepada orang-orang di sekitar. Thank you Tanya. Thank you for bring this up. It's beautiful ya. Iya, jadi kalau memang orang Advent itu sekarang juga tidak terkenal dengan vegetarian itu sih. Kalau di Indonesia ini, kalau misalnya ada orang yang datang ke Tree of Life gitu dan bilang, oh ini vegetarian itu karena budaya atau maksudnya karena agama itu gitu. Jadi disitulah waktu kesempatan kita untuk bilang kalau oh kita bukan Buddha gitu, atau kita bukan maksudnya vegetarian. Yang di sini kan biasanya kalau Buddha gitu tanpa bawang ya kan. Tapi disitulah waktunya untuk kita memberitahu atau kasih tahu kalau oh kita nih Advent, dan mereka baru tahu kalau Advent itu ada yang vegetarian juga gitu. Oke. Sebentar. Halo Joy dan semua, saya mau tambahkan yang Joy bilang. Ya Kak, sama sahabat Kak Lucy. Baik-baik Joy. Kalau memang di BSD cuma kita yang maksudnya makanan harian dan vegan gitu ya, dan kita mengusung pola makan sehat. Ada satu juga di situ, kita nggak bisa sebut satu, tapi mahal sekali di daerah BSD, karena itu menjangkaunya orang-orang kaya lah ya. Nah, tetapi yang kita poin di sini adalah kita kan pertama-tama kenapa pola hidup sehat, karena memang pekabaran yang kita dengar di tahun 2007 ya. Nah, jadi puji Tuhan kita mengusungnya itu karena kalau yang di Muara Karang itu Advent, karena orang-orang sakit bisa makan di restoran itu, Jay. Jadi ada yang kita tahu sih 3 Advent ini. Jadi di Jakarta Selatan juga itu sangat mahal sekali. Mereka jual salad-salad dan ya makanan lain juga. Itu juga mahal sekali. Jadi kita tahunya 3 ini sih. Iya Kak. Memang jadi influencer itu ya dengan kekuatan Tuhan lah, Tree of Life masih ada, karena kan perangnya kalau mereka datang ke sini, oh masih pakai bawang ya. Jadi memang masih vegan itu dikategorikan sebagai agama gitu loh, tapi bukan lifestyle. Jadi puji Tuhan setelah 2,5 tahun ini ya banyak yang tahu, malah saingan kita sih nggak rasa saingan, tapi namanya restoran yang lain gitu ya, yang radiusnya 15 kilo dari sini, kalau ada orang yang cari makanan untuk orang kanker atau apa, mereka tunjuknya ke Tree of Life ya. Itu satu mercusuar kecil lah ya di BSD gitu ya. Mohon doanya juga supaya Tuhan tetap konsisten gitu. Oke, terima kasih. Thank you Kak, puji Tuhan. Saya ada tambahan sedikit mengenai itu ada vegan restoran di Bandung juga. Dia bukan Advent, nggak tahu agama apa, tapi vegan restoran dan murah, nggak nyampe $1.
cuma 12.000. Boleh pilih dikasih nasi, terus sama boleh pilih kita sayurnya 3 gitu, 3 macam. Kayak misalnya kangkung atau mau daun ubi atau apa gitu. Ada ininya dan memang murah, dan ada di Bogor juga waktu kita pergi ke Bogor ada seperti itu, cuman lebih mahal sedikit. Thank you. Iya, Anti. Jadi memang sih kalau di Indonesia itu kelemahannya begitu, apa ya, maksudnya vegetariannya itu dikenal dengan agama itu. Jadi kebanyakan orang yang datang juga kita harus tanya gitu kalau datang ke sini makan bawang atau enggak, karena semua makanan kita itu pakai bawang. Lalu ya harus tanya seperti itu gitu, dan mereka sangat anti sekali dengan bawang gitu. Jadi kayak sudah makan racun aja gitu kalau makan bawang. Ada juga yang anti dengan madu, karena madu itu ya, jadi ada yang anti juga dengan madu karena mereka pikir saat orang itu mengambil madu itu mematikan si ratu lebahnya. Jadi kalau sudah membunuh binatang itu juga berdosa gitu. Nah, ya kepercayaan yang seperti itulah yang dianut oleh para vegetarian di umumnya di Indonesia ini. Tapi yang kita tekankan di sini adalah bagaimana kalau Advent yang mendirikan restoran atau istilahnya apa ya, dari dalam prinsipnya itu adalah prinsip Advent, maka yang akan kita tonjolkan adalah bukan apa ya, bukan fanatiknya seperti itu gitu, tapi lebih menunjukkan kepada free will atau apa ya, kebebasan memilih dari seseorang, ya kan kalau Tuhan juga nggak pernah maksa untuk seorang bisa berubah, ya kan, tapi pengaruh dari Roh Kudus itu berpengaruh di orang itu. Nah, jadi saat kita memberikan influence itu juga kepada customer atau kepada supplier atau juga yang sering datang ke sini, itu kita memberi influence-nya itu sebagai kesaksian hidup gitu. Jadi sebagai ini loh sudah menjalankan vegetarian itu seperti ini, sudah menjalankan pola hidup yang sesungguhnya, yang original gitu. Makanya slogannya dari Tree of Life itu bringing back the true eating habit, karena membawa kembali pola makan yang sesungguhnya gitu, membawa kembali orang-orang ini dari lidahnya yang sudah merasakan yang di luar sana, tapi saat kembali lagi ke Tree of Life, mereka merasakan, oh ini makanan asli nih, makanan yang seperti ini diolahnya secara sederhana gitu. Jadi ya seperti itulah pekabaran kesehatan yang kami jalankan selama ini, dan mohon doanya untuk kedepannya. Ada yang mau tambahkan lagi atau ada yang mau kasih pertanyaan? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita akan lanjut ke paragraf yang berikutnya. Di judul yang baru juga, yaitu menghindari banyak penderitaan. Oke. Untuk berikutnya, apakah Kak Lali bisa baca? Ya. Ya. Anda perlu melakukan reformasi kesehatan dalam hidup Anda untuk menyangkal diri sendiri dan makan dan minum untuk kemuliaan Tuhan. Menghindari nafsu daging yang berperang melawan jiwa, Anda perlu mempraktekkan pertarakan dalam segala hal. Ini adalah salib yang telah kamu hindari. Membatasi diri Anda pada diet sederhana yang akan menjaga Anda dalam kondisi kesehatan terbaik adalah tugas Anda. Jika Anda hidup sesuai dengan terang yang diizinkan surga untuk menyinari jalan Anda, banyak penderitaan mungkin telah menyelamatkan keluarga Anda. Tindakan Anda sendiri telah membawa hasil yang pasti. Sementara Anda berada di jalan ini, Tuhan tidak akan datang ke dalam keluarga Anda, dan terutama memberkati Anda, dan membuat keajaiban untuk menyelamatkan keluarga Anda dari penderitaan. Pola makan yang sederhana, bebas dari rempah-rempah perangsang, dan daging dan semua jenis lemak akan membuktikan berkah bagi Anda, dan akan menyelamatkan istri Anda dari banyak penderitaan, kesedihan juga respons.
Iya, ya jadi ini jelas ya, jadi ini saving much suffering. Jadi tujuan Tuhan kasih ini pola makan atau reformasi kesehatan ini sebenarnya untuk kebaikan kita, untuk terhindar dari penderitaan kan. Jadi tujuan ini kadang-kadang kalau kita pikir reformasi kesehatan adalah penderitaan, tetapi sesungguhnya itu sebenarnya kabar baik untuk menghindari penderitaan. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan makanan yang dulu pernah dikasih ke Nuh, akhirnya ketika mau lakukan reformasi kita rasa menderita ya, kayak terbeban, harus begini, harus begitu. Nah, akhirnya karena hal tersebut, akhirnya kita menjadi menderita, yang lebih menderita. Makanya kalau sudah terbiasa dengan reformasi kesehatan, kayaknya itu bukan penderitaan lagi. Makanya di sini Tuhan bilang kalau misalnya kita masih mempraktekkan hal-hal yang tadi, yang kebiasaan lama, Tuhan tidak bisa menolong kita atau memberkati kita untuk menyelamatkan kita dari penderitaan kan. Jadi walaupun kita berdoa bagaimanapun, tetapi reformasi kesehatan kita belum lakukan, pasti kita akan menghadapi penderitaan, kesedihan dan kesedihannya. Itu dia. Ya. Terima kasih. Jadi dari dulu juga kan kutipan ini sudah pernah kita bacakan ya Kak, tentang you need to practice temperance. Iya. Ada ayatnya juga kan, nanti akan sesuai tulis juga sih, bahwa mempraktekkan pertarakan dalam segala hal tuh artinya mempunyai reformasi kesehatan itu sendiri gitu. Jadi menyangkal diri dalam makan dan minum. Jadi kalau memang saat kita dimasukkan ke dalam kehidupan sehari-hari, pertarakan itu selalu mulainya di dalam meja makan kita ya kan. Makanya di sini Mesway juga kasih tahu bahwa jika Anda hidup sesuai dengan terang yang diizinkan surga untuk menyinari jalan Anda, banyak penderitaan mungkin telah menyelamatkan keluarga Anda. Jadi kalau kita menjalankan pola hidup itu, maka Tuhan juga berikan janji kan bahwa if you obey, maka kita bisa dapat kehidupan yang lebih sehat lagi dan lebih istilahnya lebih panjang lagi ya kan. Padahal itulah yang Tuhan inginkan memang dari awalnya untuk memiliki pola hidup yang seperti itu gitu. Oke. Dan silakan Pak. Ini pertanyaan ya. Jadi kepikiran juga kalau ini kan rencana Tuhan untuk kembali ke makanan yang Eden kan, yang kita sudah baca. Jadi teringat kan waktu sama Nuh itu kan Tuhan izinkan makan daging karena waktu itu nggak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Ini kita teringat, jadi kepikiran kalau Tuhan tahu ini makan daging ini akan menyebabkan kemerosotan moral juga, kesehatan kepada umat Tuhan. Apakah waktu zaman Nuh Tuhan tidak bisa kirimkan mana seperti zaman bangsa Israel, atau apa aja yang ini supaya manusia waktu itu nggak mencicipi rasa daging itu sehingga jadi keterusan seperti ini? Kira-kira mungkin ada tujuannya apa atau gimana ya? Kalau mau dibilang, misalnya juga ada suku-suku bangsa yang kayak Eskimo kan yang tidak tumbuh. Kalau Eskimo, jadi itu ya makannya. Iya, misalnya nggak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh kan, apakah mereka diizinkan untuk makan itu? Misalnya juga kan ini yang kayak Wahyu 18 ayat 1, seluruh terang, the whole earth akan diterangi oleh kemuliaan Tuhan. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan mereka ya kalau kita yang begitu-begitu? Halo, Lali. Iya, silakan. Ini menurut saya ya, nggak tahu ininya. Mungkin ya Tuhan ada rencana sendiri. Kenapa? Tuhan tahu segala sesuatu itu Tuhan yang punya plan. Karena
Tuhan mau manusia tahu itu menggambarkan Kristus. Itu mungkin ya, karena supaya mereka tahu bahwa sebagaimana itu adalah contoh melambangkan, lambang dari adalah lambang tubuh Kristus. Jadi mungkin Tuhan punya plan sendiri supaya manusia tahu gitu. Pokoknya hubungannya yang ke sana deh. Kamu bisa terjemahin sendiri. Iya. Atau karena di dalam Ka'bah juga memang kalau di zaman Nuh kan belum ada Ka'bah yang diformasi seperti Musa kan ya Kak. Jadi kalau zamannya Nuh mungkin itu juga bisa menjadi ujian gitu untuk mereka bahwa ini Tuhan sudah berikan nih yang halal gitu, yang diperbolehkan untuk makan kan itu pasangannya lebih banyak kan daripada yang haram ya kan. Nah jadi sesuai dengan itu juga mungkin itulah yang Tuhan berikan untuk Nuh di keadaan dalam darurat itu gitu loh, dimana cuman hanya dia sendiri dan keluarganya yang hidup di seluruh dunia ini, cuman dia sendiri kan berdelapan gitu. Jadi mungkin juga Tuhan mengizinkan ujian itu sehingga itu juga yang menjadi bisa nggak, maksudnya ujian ini saat diberikan artinya Tuhan kan melihat juga apakah manusia ini mampu dalam ujian ini, dan juga setelah itu apakah bisa menyangkal diri dan kembali lagi pada titik yang semulanya gitu. Tapi kalau udah masuk dalam zamannya Musa saat Ka'bah itu sudah dibentuk, daging itu juga Tuhan perbolehkan imam untuk makan ya kan kita juga nggak tahu apakah itu dia. Lebih pendek daripada yang pada umumnya ya kan Kak, karena yang kita tahu juga di situ kan dibarengi oleh rempah-rempahan yang pahit ya kan, sayur-sayur yang pahit gitu, jadi supaya menetralkan konsumsi daging itu gitu. Oke, apakah sudah menjawab Kak Ali atau ada lagi yang mau mungkin menambahkan jawaban pada pertanyaan Kak Ali? Halo Tan. Ya, silakan Aunty Joy. Ya, jadi kan dia kita bilang my ways is not your ways, my thought is not your thought. Betul juga sih yang Lali bilang ya. Kenapa nggak dikirim mana atau semacam itulah. Ya itu terangkan nggak istilahnya. Ya kita nggak tahu ya apa kalian pernah baca, tapi kita juga nggak pernah baca kenapa begitu. Tapi yang kita bisa pikirkan adalah kalaupun mau diizinkan makan daging, kita tahu kan nggak bisa makan dia punya lemak dengan darah kan. Nah terus dulu di zaman Nuh kan bandingkan dengan binatang-binatang yang sekarang itu masih sehat-sehat. Kalau sekarang udah banyak penyakit dan orang makan darah, makan lemaknya, dan itu kan yang bikin manis daging, sudah ditambah bumbu-bumbunya. Kalau dulu makannya memang betul-betul lah ya ikut dengan rencana Tuhan, tapi kalau sudah ada tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan dan sebagainya harus kembali ke rencana semula, itu hanya makanan emergency. Tapi karena manusia punya hawa nafsu dengan sudah merasakan daging dan sudah enak, jadi akhirnya bukan makanan emergency lagi, udah bagian makanan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Itulah yang menyebabkan kemerosotan moral manusia secara fisik, dan moral itu lebih lama lebih merosot. Oke, thank you Tan. Yeah, thank you Aunty Joy. Oke. Ya, jadi ya saat Tuhan sudah berikan lagi kepada pola hidup yang asli, yang di mana Tuhan ciptakan pada awalnya, maka kita juga harus kembali pada pola hidup yang seperti itu ya kan. Nah, di sini ada topik lagi yang berikutnya yang diberikan untuk memberikan pelayanan yang sempurna kepada Tuhan. Anda harus memiliki konsepsi yang jelas tentang persyaratannya. Anda harus menggunakan makanan yang paling sederhana, yang disiapkan dengan cara yang paling sederhana, agar syaraf halus di otak tidak menjadi lemah, lumpuh, sehingga tidak mungkin bagi Anda untuk membedakan hal-hal yang sakral dan untuk menghargai penebusan darah yang membersihkan Kristus sebagai nilai yang tak ternilai. Tidak tahukah kamu bahwa
mereka yang berlari dalam perlombaan menjalankan semua, tetapi satu yang menerima hadiah, jalankan agar kamu dapat memperoleh. Dan setiap orang yang berjuang untuk penguasaan itu bertarak dalam segala hal. Nah, ini yang tadi mahasiswa juga sudah bilang di kutipan yang sebelumnya, ya kan? Sekarang mereka melakukan untuk mendapatkan mahkota yang fana, tapi kami yang tidak bisa rusak. Karena itu saya berlari begitu saja, tidak ragu-ragu, jadi lawan mengalahkan udara, tapi saya tetap di bawah tubuh saya dan membawanya ke penaklukan. Jangan sampai bahwa dengan cara apapun ketika saya telah berkhotbah kepada orang lain, saya sendiri akan terbuang. Nah, jadi kutipan ini juga yang mengingatkan bahwa saat kita memberitakan pekabaran kesehatan ini juga kepada orang lain, jangan sampai kita sendiri juga yang ditolak oleh Tuhan, ya kan? Karena di sini yang dibilang adalah every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Jadi semua manusia yang sudah menguasai perjuangan ini, dia juga yang bertarak dalam segala hal. Lalu dikasih tahu lagi juga, jika manusia karena tidak ada objek yang lebih tinggi daripada karangan bunga atau mahkota yang mudah rusak sebagai hadiah dari ambisi mereka, tunduk kepada kesederhanaan dalam segala hal. Berapa banyak lagi yang harus bersedia untuk mempraktekkan penyangkalan diri yang mengaku tidak hanya mencari mahkota kemuliaan yang kekal, tetapi hidup yang harus dijalani selama tahta Jehovah dan kekayaan yang kekal, kehormatan yang tidak binasa, dan kemuliaan abadi. Tidakkah bujukan yang diberikan kepada mereka yang berlomba dalam perlombaan Kristen menuntun mereka untuk mempraktekkan penyangkalan diri dan kesederhanaan dalam segala hal, agar mereka dapat tetap tunduk pada kecenderungan hewan, tetap di bawah tubuh dan mengendalikan nafsu makan dan nafsu birahi? Kemudian dapatkah mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah lolos dari kerusakan yang ada di dunia melalui nafsu? Nah, jadi di sini juga dibilang bahwa orang yang berlari atau berlomba dalam untuk meraih mahkota yang fana aja mau untuk memperjuangkannya, apalagi kita yang sedang meraih mahkota kekal, ya kan, kita harus lebih berlomba lagi untuk bisa mendapatkannya, dan itulah yang dinamakan dengan perlombaan Kristen atau perlombaan yang sesungguhnya. Nah, lalu di sini juga untuk menambahkan dari dua kutipan yang baru kita baca juga, di mana di sini dibilang kalau kita harus bertarak, kalau kita harus dibilang oleh Paulus juga kita harus bisa menguasai, memiliki pengendalian diri dalam segala hal. Nah, bisa nggak kita taruh ini, kalau kita bayangkan kita di dapur tuh memiliki 2 lemari seperti ini. Makanan untuk hidup, lalu satu kita tulis makanan menyebabkan kematian. Nah, bayangkan kita di dapur itu memiliki, di dapur kita memiliki rak dengan tulisan yang seperti ini. Pasti kita akan langsung milih ke makanan untuk hidup, ya kan? Jadi makanan penyebab kematian itu tidak pernah kita buka. Nah, tapi tanpa kita sadari, memang di dapur kita itu harus semua menjadi makanan yang hidup. Jadi tidak perlu kita memilih antara 2 rak ini, tapi kalau kita bayangkan di dapur ada makanan untuk hidup dan ada makanan penyebab kematian, pasti secara logika kita yang sehat, akal kita yang sehat, kita akan memilih makanan yang hidup, ya kan? Tapi tanpa kita sadari juga, makanan yang menyebabkan kematian itu juga bisa ada di meja makan kita, walaupun dalam hal apapun itu juga, makanan penyebab kematian itu bisa dijelaskan lebih secara rinci lagi. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah dalam menguasai pengendalian diri dalam segala hal, itulah yang disebut dengan saat kita memilih makanan yang akan kita makan. Jadi
kalau dapur kita dipisah oleh 2 rak ini, pasti kita akan lebih memilih untuk yang makanan yang hidup ya kan. Nah, ini juga sudah pernah aku bawakan cerita tentang Harold yang waktu itu kalau masih ingat, cerita di mana kita tidak bisa mengubah gen kita, tapi yang kita bisa rubah adalah lifestyle kita. Jadi walaupun kita sudah diturunkan oleh gen yang tidak bagus contohnya, tapi kita bisa merubahnya lagi dengan pola hidup yang kita jalankan atau dengan makanan hidup yang kita pilih. Jadi Oke. Jadi kalau yang ini kembali. Jadi kalau untuk makanan penyebab kematian, kalau kita tulis di dalam dapur kita, makanan ini akan membuat rentan kena penyakit dan akan menyebabkan penyakit penuaan seperti diabetes, penyakit kardiovaskular, dan arthritis, serta akan membuatmu kelebihan berat badan. Semuanya juga akan membuatmu kelelahan serta rentan mendapatkan tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol tinggi. Tapi saat ditulis di makanan yang hidup, itu dibilang makanan ini akan melindungi tubuhmu dari kanker, penyakit jantung, semua penyakit penuaan, dan kelebihan berat badan, dan semuanya akan mempertajam pikiran, memperkuat, dan membangkitkan semangatmu. Jadi, saat itu kembali lagi pada meja makan kita, kembali lagi pada pola hidup yang kita pilih. Disinilah waktu dimana kita harus menggunakan akal sehat kita atau pikiran jernih yang Tuhan berikan kepada kita secara bijaksana ya kan. Saat kita memilih apa yang akan kita makan, biarlah kita memilih makanan untuk hidup atau makanan yang menghidupkan tubuh kita, yang akan membangkitkan dan memperkuat ketajaman pikiran kita gitu. Jadi dalam pertemuan yang pertama dari bab yang keempat dari buku Pedoman Diet dan Makanan Anda ini dijelaskan lebih jelas lagi bagaimana diet atau pola makan yang dari awal yang Tuhan sudah berikan kepada Adam dan Hawa, dan Tuhan panggil lagi umatnya untuk kembali pada makanan yang original ini, itu juga masih berlaku pekabarannya juga sampai sekarang, di mana itu menjadi pilihan hidup kita untuk menentukan makanan mana yang akan kita pilih gitu. Dan kita sudah mengerti juga bahwa makanan yang kita makan itu atau makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang menjadi lifestyle kita atau menjadi pola hidup kita gitu. Jadi biarlah kita menjadi orang-orang Advent yang Advent juga nantinya akan dikenal sebagai orang yang mempertahankan makanan yang asli atau makanan yang sesungguhnya gitu. Dan biarlah di dapur kita semua adalah makanan yang di sebelah kiri ya kan, makanan yang untuk hidup gitu, bukan makanan yang akan menyebabkan kematian. Oke. Pertemuan kita sampai di sini. Ada yang mau memberi tambahan atau pertanyaan? Kalau tidak, kita akan doa tutup.